Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Wita, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Lugederidin Agustina Dewi, anggota dari kelompok 4, dan anggota yang lainnya ada Dia Kartika Dewi dan Wika Kusuma Antara. Baik, kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai kompensasi pegawai. Baiklah, presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kompensasi. Menurut Hani Handoko, kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan untuk masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Moh Agustulus, kompensasi adalah penghargaan langsung maupun tidak langsung finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawannya yang dapat dinilai dengan uang, insentif, tunjangan, maupun fasilitas dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Adapun beberapa terminologi dalam kompensasi. Yang pertama, upah atau gaji. Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam atau semakin lama kerjanya, maka semakin besar pula bayarannya. Yang kedua, ada insentif, merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada tunjangan atau benefit. Contoh-contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lain yang berhubungan dengan kepegawaian. Dan yang terakhir ada fasilitas, adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, dan tempat parkir khusus. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perencanaan kompensasi. Perencanaan kompensasi memberikan gambaran atau petunjuk pengambilan keputusan tentang sistem dan prosedur penggajian, pemberian insentif, komisi, bonus, dan lainnya yang bersifat reward yang akan diterima oleh karyawan. Pada dasarnya, ada dua bentuk pembayaran keuangan secara langsung atau direct financial compensation, yakni berdasarkan waktu dan berdasarkan kinerja. Yang pertama, pembayaran berdasarkan waktu, misalnya, karyawan menerima pembayaran berdasarkan jam atau harian. Pembayaran ini biasanya diberikan kepada tenaga kerja yang paling rendah tingkatannya dalam perusahaan, seperti pekerja harian atau DW maupun buruh. Yang kedua, bentuk pembayaran berdasarkan kinerja disebut sebagai rencana insentif. Misalnya, pembagian upah per jam pekerja dengan standar jumlah unit yang harus dihasilkan dalam 1 jam. Lalu, untuk tiap unit yang dihasilkan di atas dan melebihi standar ini, maka pekerja tersebut akan diberikan insentif. Nah, beberapa aspek yang menjadi acuan berkaitan dengan perencanaan kompensasi antara lain, yang pertama aspek legal atau hukum, aspek kebijakan perusahaan, dan aspek keadilan perusahaan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai tujuan dari kompensasi. Tujuan diberikannya kompensasi kepada karyawan menurut Melayu Hasibuan adalah yang pertama sebagai ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara perusahaan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan perusahaan wajib memberikan kompensasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua, sebagai kepuasan kerja. Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat, ada motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, maka perusahaan akan lebih mudah untuk memotivasi karyawannya. Yang kelima, sebagai stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atau prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Yang keenam, ada disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku seperti batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dia. Baik, selamat pagi teman-teman dan Ibu Wita selaku dosen mata pengajar.
Sumber Daya Manusia Manajemen, saya Diah Kartika Dewi akan melanjutkan presentasi dari Ririn, yang dimana saya akan menjelaskan tentang jenis kompensasi, struktur kompensasi, metode dalam penentuan kompensasi, serta masalah yang timbul dalam kompensasi. Yang pertama, untuk jenis kompensasi ada 3, yang dimana kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial secara langsung yang berupa bayaran pokok seperti gaji dan upah, bayaran presentasi dan bayaran intensif seperti bonus, komisi, atau laba atau keuntungan, dan opsi saham. Untuk yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung berupa program-program proteksi yang dimana asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, dan asuransi tenaga kerja. Di luar jam kerja, yang dimana liburan, hari raya, cuti tahunan, dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Untuk yang ketiga, kompensasi non finansial yang berupa pekerjaan, yang dimana tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian, serta lingkungan kerja seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervise yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, serta lingkungan kerja yang nyaman. Metode dari kompensasi yaitu ada 2, keadilan internal dan keadilan eksternal. Keadilan internal merupakan suatu kriteria keadilan dari kompensasi yang dimana karyawan dari pekerjaannya dikaitkan dengan nilai internal masing-masing pekerjaannya. Keadilan internal ini membutuhkan perhatian baik karyawan maupun pengusaha. Yang kedua, keadilan eksternal atau yang sering disebut dengan daya saing eksternal, merupakan posisi kompensasi yang diberikan oleh suatu organisasi terhadap karyawan dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan perusahaan pesaing, tentunya untuk seorang karyawan dengan suatu pekerjaan yang bernilai sama. Kebijakan yang memperhatikan daya saing eksternal ini mempunyai 2 pengaruh terhadap tujuan yang dikemukakan oleh Suhartini 2015, yang dimana sumber-sumber data kompensasi dan prosedur survei. Selanjutnya adapun masalah penentu kompensasi. Menurut Panggabean 2004, sebaik apapun metode penetapan gaji atau kompensasi pasti akan menghadapi tantangan-tantangan, yang dimana standar gaji yang berlaku umum, kekuatan serikat buruh, produktivitas, kebijakan gaji dan upah, peraturan pemerintah, nilai yang sebanding dengan pembayaran yang sama. Untuk penjelasannya kalian bisa lihat di paper kita. Baik, struktur kompensasi pegawai. Struktur kompensasi pegawai ini saya akan menjelaskan tentang struktur yang dimana pemerintah RI berdasarkan Permenaker nomor 1 tahun 2017 telah mewajibkan perusahaan untuk memiliki struktur dan skala upah. Tujuannya adalah mendorong perusahaan untuk memiliki sistem kepangkatan atau jabatan jenjang karir dan kebijakan kompensasi sehingga diharapkan hubungan antara perusahaan dan karyawan menjadi harmonis. Permenaker nomor 1 2017 telah memberikan arahan bagaimana mengembangkan struktur dan skala upah di perusahaan. Sebelum merancang struktur dan skala upah tersebut, ada 2 hal yang harus dimiliki perusahaan terlebih dahulu, yang dimana yang pertama, perusahaan sebaiknya telah memiliki struktur jabatan, yaitu daftar posisi pekerjaan berikut dengan deskripsi pekerjaan atau description. Yang kedua, perusahaan telah memiliki struktur golongan jabatan atau grading. Misalkan golongan 1, 2, 3 menurut levelnya itu, dan seterusnya. Struktur golongan dibuat melalui proses evaluasi pekerjaan, yaitu job evaluation, yaitu membuat peringkat jabatan dengan cara membandingkan konten pekerjaan suatu jabatan dengan pekerjaan dari jabatan dengan sekalian telah ditentukan.
Nah, setelah dua hal tersebut dimiliki, maka langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan jumlah dan nama golongan jabatan di perusahaan. Selanjutnya, pilih basis upah yang akan menjadi acuan dalam struktur dan skala upah perusahaan. Selanjutnya, tentukan upah tengah atau main point dari golongan jabatan terendah dan golongan jabatan tertinggi. Yang keempat, tentukan metode yang digunakan untuk menghitung upah. Dan yang terakhir, tentukan persentase dari upah terkecil dan upah terbesar setiap golongan jabatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wika. Untuk Wika dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari dia. Dan saya akan mempresentasikan tentang kriteria keberhasilan sistem kompensasi. Menurut Irianto, kriteria keberhasilan sistem kompensasi yaitu yang pertama, mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, mendukung strategi sesuai dengan struktur organisasi. Yang ketiga, menarik dan dapat mempertahankan individu yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang ditetapkan. Yang keempat, menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas atau yang sering disebut dengan text behavior yang diinginkan dari seluruh anggota organisasi. Yang kelima, yaitu merefleksikan ekuitas atau yang persamaan keadilan bagi seluruh anggota organisasi. Yang keenam, ada sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu wilayah yurisdiksi tertentu di mana organisasi berada. Yang ketujuh, dapat mencapai ke-6 kriteria tersebut dengan biaya yang proporsional sesuai dengan kondisi keuangan internal. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu mencapai ke-7 kriteria tersebut di atas dalam kondisi penggunaan biaya yang paling efektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian motivasi kerja. Menurut Westerman, motivasi adalah serangkaian proses yang memberikan semangat bagi perilaku seseorang dan mengarahkannya kepada pencapaian beberapa tujuan. Sedangkan menurut Robbins menyatakan bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi kebutuhan individu. Jadi kesimpulannya, motivasi kerja adalah suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan di dalam perbuatannya itu memiliki tujuan tertentu. Pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja pegawai. Menurut Malayu SP Hasibuan menyatakan bahwa kompensasi yang diterapkan dengan baik akan memberikan motivasi kerja bagi karyawan. Kompensasi diketahui terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung. Jika perbandingan kedua kompensasi ditetapkan sedemikian rupa, maka motivasi karyawan akan lebih baik. Diyakini bahwa kompensasi akan memotivasi kerja pegawai, dan motivasi kerja pegawai sangat penting dan berhubungan untuk mengurangi perputaran tenaga kerja, mengurangi kemangkiran, dan menarik pencari kerja yang berkualitas ke dalam perusahaan. Oleh karena itu, kompensasi dapat dipakai sebagai dorongan atau motivasi pada suatu tingkat perilaku dan prestasi serta dorongan pemilihan perusahaan sebagai tempat bekerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan tulisan, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.